Oke, sekarang kita akan membahas potensial listrik oleh silinder yang bermuatan di sini ya. Jadi kita tahu sebelumnya di bab pertama mengenai hukum Gauss bahwa untuk silinder isolator gitu ya, kita tinjau kasus pertama isolator. Nanti kita bahas yang konduktor. Nah, di mana silinder isolator ini medan listriknya itu adalah QR per 2Pi epsilon 0 R besar kuadrat L untuk R itu di dalam silinder dan Q per 2Pi epsilon 0 RL untuk R itu di luar silinder gitu. Nah, sekarang kita hitung potensial listrik di daerah di luar silinder, misalkan di titik P di sini. Maka VP-nya itu adalah minus integral dari A sampai P E di luar DR, di mana A itu adalah titik ketika potensial di titik A itu sama dengan 0 gitu. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan menjadi minus integral dari A sampai P Q per 2Pi epsilon 0 RL dr gitu ya. Integral dari super R tidak lain adalah ln R. Batasnya dari P sampai A. Nah, ini nanti kan menjadi ln P per A gitu. Nah, masalahnya nilai A itu berapa gitu ya. Kalau kita masukkan tak hingga gitu ya, kita masukkan tak hingga ini kan menjadi ln seper tak hingga gitu ya, ln seper tak hingga. Ln seper tak hingga itu ln 0 gitu ya. Ln 0. Ln 0 itu adalah minus tak hingga gitu. Jadi ini beda dengan yang bola atau oleh potensial titik, bahwa di potensial titik atau bola itu di tak hingga itu V-nya 0 gitu. VA-nya 0. Tapi ketika logaritma di tak hingga itu V-nya minus tak hingga gitu. Nah, artinya tidak ada titik A agar potensialnya 0 gitu ya. Nah, untuk mendapatkan titik potensial di titik P, maka kita perlu ditinjau beda potensial di titik P dengan jari-jari silinder. Jadi kita nggak bisa menghitung potensial di satu titik aja, tapi kita harus gunakan perumusan beda potensial, di mana delta V itu adalah Vp minus Vr, tidak lain adalah minus integral dari R sampai P Q per 2Pi epsilon 0 RL dr, tidak lain adalah minus Q per 2Pi epsilon 0 dan RP per R gitu ya. Nah, karena delta V-nya itu adalah Vp minus Vr, maka Vp-nya itu adalah Vr minus Q per 2Pi epsilon 0 L ln RP per R gitu ya. Nah, selanjutnya di dalam silinder gitu, misalkan titik P itu berada di dalam silinder ya, kita juga bisa gunakan perumusan beda potensial. Kita cari beda potensial di titik P dengan di jari-jarinya. Jadi delta V adalah minus integral dari R sampai P QR per 2Pi epsilon 0 R besar kuadrat L dr gitu ya. Tidak lain adalah minus Q per 2Pi epsilon 0 harusnya 4 ini ya, 4Pi epsilon 0 R kuadrat, batasnya dari R besar sampai P gitu. Nah, Vp minus Vr-nya adalah Q per 4Pi epsilon 0 R kuadrat L Rp kuadrat minus R kuadrat, maka Vp-nya adalah Vr minus Q per 4Pi epsilon 0 R kuadrat L Rp kuadrat minus R kuadrat gitu ya. Nah, dengan demikian kita bisa plot nih potensial V dengan jarak dari titik pusat silindernya, dimana kita memiliki hubungan bahwa Vp tidak lain adalah Vr minus Q per 4Pi epsilon 0 R besar kuadrat L R kuadrat minus R besar kuadrat ketika di dalam silinder, dan Vr minus Q per 2Pi epsilon 0 L ln R per R besar ketika di luar silinder. Hingga kita bisa plot di sini bahwa suku pertama ini kan dia parabolik nih, parabolik di ini kan minus berarti titik atasnya itu adalah Vr plus 4Pi Q per 4Pi epsilon 0 L gitu ya. Kemudian turun oleh faktor ini gitu, turun. Nah, selanjutnya di luar itu ya dia akan turun ini logaritma.
secara logaritma gitu. Karena R dibagi R besar itu kan positif gitu ya, karena R-nya itu lebih besar daripada R besar karena di luar. Jadi suku ini tuh negatif positif, ini dikurangi ini tidak lain adalah nanti akan turun. Nah, pertanyaannya VR-nya berapa? Kalau misalkan ditinjau VR besarnya itu 0 gitu ya, ini nanti akan ya ini gini terus gini. Jadi di luar nanti potensialnya itu negatif. Ya tergantung nilai potensial di jari-jarinya berapa. Oke, selanjutnya silinder konduktor. Nah, untuk di daerah luar silinder, delta V-nya adalah Vp minus Vr, tidak lain adalah minus integral dari R sampai P Q per 2pi epsilon 0 FLdr, tidak lain adalah minus Q per 2pi epsilon 0 ln Fp per R. Nah, Vp-nya adalah Vr minus Q per 2pi epsilon 0 ln Fp per R. Nah, di dalam silinder, kita tahu bahwa medan listrik di dalam silinder untuk konduktor itu 0 gitu ya. Jadi, perbedaan potensialnya itu 0. Dengan demikian, potensial di titik P di dalam silinder itu sama dengan potensial di jari-jarinya. Nah, ketika kita plot, kita memiliki perumusan potensial. Jadi di dalam silinder itu sama dengan di jari-jarinya, kemudian turun secara logaritma gitu.